Oke, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan saya Afin dari Sport26. Enaknya kali ini kita membahas pastinya yang menjadi perbincangan adalah Manchester United yang sedang terseok-seok, yang sedang mencari formasi yang tepat untuk seorang pelatih Amorim menemukan formasi terbaiknya dari beberapa pemain yang sudah dibeli di transfer window kemarin. Kemarin ketika melawan Fulham dengan formasi yang sama ya, seperti ketika melawan Arsenal, ada perbedaan pada Amad Diallo. Jadi Amad Diallo itu sebelumnya sebagai pengganti masuk di babak kedua. Nah, kemarin Diallo menjadi starter dan sebenarnya itu menurut saya bukan posisi terbaiknya karena Diallo itu punya atribut yang bagus dalam menyerang ya. Dari sayap kemudian masuk ke tengah, kemudian dia melakukan shooting. Nah, tetapi di formasi Amorim ini Diallo malah di back belakang, full backnya itu tempatnya Dalot. Dia harus overlapping ke depan ketika menyerang dan dia harus segera cepat mundur ke belakang ketika bertahan. Nah, jadi itu adalah kelemahan formasi Amorim ketika memasang Diallo sebagai fullback. Bertahannya kesannya kurang kuat karena Diallo tidak cukup piawai dalam bertahan. Tapi ketika menyerang memang ada kelebihan, dia bisa menemani Mbeumo untuk melakukan penetrasi dari sebelah kanan dan dia bisa menggunakan transisi yang sangat cepat karena speednya dua pemain itu ya di sisi kanan. Nah, Manchester United kemarin itu kita melihatnya sangat menjanjikan ketika menit awal hingga kurang lebih di 20 menitan. Tapi makin kesini sampai babak pertama selesai itu semakin mengendor ya, meskipun dapat beberapa peluang. Nah, peluang itu didapatkan dari seorang Cunha yang baru dibeli, seorang striker ya. Dia punya speed, punya skill, mirip-mirip seperti Neymar, tetapi versi lebih simple ya. Kalau Neymar mungkin lebih full skill ya, tapi Cunha ini juga skill tapi lebih simple. Nah, dia mendapat beberapa kesempatan emas yang harusnya dia bisa masukkan mencetak gol, tetapi karena yang mungkin masih baru dan masih mencari hari keberuntungannya nanti, sehingga ketika dia sudah mendapat pecah telur nih bisa ngegolin, nah itu mungkin akan gampang ke depannya untuk bikin gol gitu. Ketika masuk babak kedua itu sebetulnya United itu masih mendominasi. Cuman masalahnya babak kedua pertengahan kan mulai ada pergantian. Nah, pergantian itu justru si Dalot masuk. Nah, penggantian Dalot itu menurut saya kurang tepat karena harusnya mengganti yang lebih menyerang. Dari sisi bertahan dari 3 back itu sebenarnya sudah sangat bagus, sangat solid. Ada di Yoro, ada De Ligt dan Shaw di kiri. Nah, sedangkan pergantian yang lain ada Ugarte. Ugarte itu menurut saya dia nggak bisa konsisten ya. Kadang kalau bagus dia menjadi seorang yang kuat di tengah dan bisa membagi bola dengan sangat tenang. Tetapi beberapa pertandingan ini dia sangat enggak banget. Dia nggak bisa diandalkan di lapangan tengah. Sementara dari striker, sebelumnya Mason Mount adalah pemain yang kreatif sebetulnya. Dia seperti sayap, tapi sebetulnya juga kadang ke tengah, memberi umpan-umpan ke striker. Kadang dia juga sebagai sayap yang diberi umpan. Tetapi dia punya kelebihan yaitu menahan bola, sama seperti Bruno Fernandes. Ketika dia membawa bola juga dia bisa dengan tenang untuk memberikan umpan-umpan yang akurat kepada striker tengah ataupun memanfaatkan lebar lapangan ke arah kanan, misalkan ke Mbeumo. Jadi ketika dia mendapat bola memang dia nalurinya seperti ingin memberi umpan, bukan dia sebagai poacher ya, yang dapat bola langsung shooting masuk, enggak. Itu Mason Mount. Kenapa dia selalu menjadi pilihan dari banyak pelatih ketika dia bermainnya. Nah, lalu ketika Sesko masuk, tadinya Cunha di tengah ya, kemudian dia berpindah di kiri karena Mason Mount ditarik kan, akhirnya Sesko masuk. Tapi sayangnya ketika dia di depan tidak ada kipas, tidak ada umpan-umpan terobosan yang mengarah ke dia. Jadi kita sulit untuk menyalahkan atau berharap lebih dari seorang Sesko ya. Karena sebelum ini Højlund pun juga dulu
demikian. Jadi Højlund itu sebenarnya secara teknik striker lengkap ya sama bagusnya, tetapi yaitu tidak mendapat umpan ketika dia bermain. Akhirnya Šeško turun malah ikut membantu mencari bola di area tengah. Šeško itu sebetulnya punya atribut yang lengkap. Shootingnya bagus, speednya lumayan, dribblingnya oke, kemudian cara dia menahan bola itu juga sangat bagus. Jadi tidak mudah lepas bola. Ketika ditekan, dipres dengan lawan-lawan yang sangat dekat, itu dia bisa bermain dengan sangat tenang seperti orang main futsal. Kemarin juga kelihatan ketika dia di pressing beberapa pemain, dia bisa mengelabui dan bisa memberikan umpan kepada rekan yang lain untuk lolos dari tekanan. Tetapi harusnya dia di depan menerima umpan matang untuk dieksekusi menjadi gol. Lagi-lagi, nggak tahu kenapa MU ini, striker MU dari Šeško, sebelumnya Højlund dan siapalah, you name it, itu tidak cukup banyak dapat peluang emas ya. Justru malah yang mendapat peluang tuh sayap misalnya, atau pemain tengah yang bisa shoot. Jadi sebagai striker tengah itu sangat sulit di Manchester United itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Šeško ya. Harusnya seorang pelatih itu bisa menyesuaikan dengan pemain-pemain yang dia miliki. Dia harus bisa memaksimalkan agar strateginya berjalan. Tetapi Amorim sepertinya kekeh. Dia punya format 3-4-3 itu ya harus itu gitu. Dia nggak mau merubah misalkan 4-4-2 gitu atau 4-3-3. Nah ya akhirnya begitu. Akhirnya seperti Dorgu mungkin dia memiliki keseimbangan ya untuk menyerang dan bertahan, dan speed juga bagus. Tetapi di sisi kanan kelemahan, karena di kanan itu Dalot untuk menyerangnya dia umpannya juga ngaco, nggak konsisten. Sedangkan Ahmad Diallo itu sayang, terbaiknya ditaruh sayap kanan di posisinya Mbeumo atau pelapisnya Mbeumo atau bergantian ya. Tetapi malah dia sebagai fullback, akhirnya dia seperti nalurinya menyerang hilang akhirnya karena dia dipaksa main juga bertahan. Yang juga menarik adalah Fulham di babak pertama dia seperti menahan, atau mungkin pelatihnya juga pelatih cerdas ya, mungkin dia memberi waktu atau ruang kepada Manchester United untuk, jadi dia lagi baca MU mainnya seperti apa nih babak pertama. Baru di babak kedua Fulham baru memegang kendali, udah mulai pelan-pelan sampai akhir pun Fulham terus memegang kendali dan seringkali lolos dari jebakan dan transisinya sangat bagus dan cepat. Untungnya Manchester United punya 3 back yang sangat solid dan sehingga sulit ditembus ya. Kilas memang di awal kita melihat MU ini sangat menjanjikan ya, dari serangannya, dari Mbeumo itu main 2 kali ini sangat bagus. Jadi dia seperti pemain yang aura bintangnya tuh sangat kuat. Jadi seolah-olah Mbeumo itu udah seperti pemain yang udah legend di situ gitu. Dan Kunya juga seperti itu. Kepercayaan dirinya sangat tinggi sehingga bisa dengan tenang membawa bola, bisa kocek, bisa speed, hingga di depan gawang pun dia terima kontrol bola yang sangat bagus. Dan sayang eksekusinya nggak masuk. Nah, tapi sayang kenapa dari sayap-sayap dari striker kanan kiri ini tidak berbuah manis kepada Šeško yang di tengah. Itu yang disayangkan tuh. Kenapa striker tengah selalu tidak mendapat peluang? Nah, akhirnya sayang aja beli striker ganti-ganti. Nah, siapapun sulit akan seperti dulu. Misalnya kita bisa melihat Wayne Rooney bisa 20 gol dalam satu musim ya kan. Sangat produktif sekali. Terakhir kelihatannya MU dominan ya, tapi begitu kita melihat statistik, itu sebetulnya Fulham lebih dominan loh. Kalau melihat ball position itu kalah. Fulham itu 51%, sedangkan MU 49%. Nah, sehingga sebetulnya ya bagusnya tuh cuma sebentar gitu loh. Jadi nggak konsisten sampai akhir. Menurut saya ini Amorim masih perlu merombak atau perlu mencari solusi ya, karena udah 2 kali harusnya menang ya dengan gol-gol yang harusnya tidak perlu, itu gol murah lah. Cukup sekian pembahasan kali ini, terima kasih sudah stay tune Sport 26. Makasih.